Jadi, kita kan belajar tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Sebenarnya, bilangan berpangkat dan bentuk akar itu kan udah kalian pelajarin di SMP kan? Nah, yang baru itu logaritma. Tapi ini kita review sedikit dulu dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Operasi bilangan itu kan ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Itu kan operasi bilangan. Nah, untuk bilangan berpangkat, kalau dia dijumlah atau dikurang, itu nggak ada sifat. Artinya kalian kerjain kayak biasa aja. Kayak misalnya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Yaitu kalian hitung biasa kan? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Jadi 12. Artinya kalian kerjain biasa. Nah, kalau bentuk akar, kalau ditambah atau dikurang, cuma bisa dilakukan kalau akarnya sama. Hanya kalau akarnya sama. Misal, 5 akar 3 dikurang akar 3. Nah, ini kan akarnya sama kan? Sama-sama akar 3. Itu berarti bisa dikurang. Yang dikurang itu angka depannya. 5 dikurang 1. Ini kalau nggak ditulis 1 ya. 5 dikurang 1, 4 akar 3. Gitu kan? Sekali lagi hanya bisa kalau akarnya sama. Kalau akarnya beda, misalnya 5 akar 3 dikurang 2 akar 6. Ya udah, ini nggak bisa diapa-apain. Jadi tetap aja seperti itu. Nah, untuk operasi yang perkalian, dia itu kalau bilangan pokoknya sama, yang disebut bilangan pokok itu yang di bawah ya. Kalau dia dikali, misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 5. 2 tambah 3, 5 kan. Terus udah dihitung sama dengan 3, 2. Sekali lagi hanya bisa kalau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda, kalian hitung biasa. Misalnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya beda kan? Ini 2, ini 3. Nah, itu kalian hitung biasa. 2 pangkat 2, 4 kali 3 pangkat 2, 9 kan? Jadi 36, seperti itu ya. Nah, kalau untuk akar, kalau perkalian itu kalian kerjain biasa aja. Yang luar akar dikali sama luar akar, yang dalam akar dikali sama dalam akar. Nggak harus sama akarnya. Misalnya kalian ketemu 3 akar 2 dikali 4 akar 3. Hitung biasa aja, yang luar kali yang luar. 3 kali 4, 12 akar, yang dalam akar kali yang dalam akar. 12 akar 6, seperti itu. Hati-hati, kalau akar, kalau dikali sesamanya, itu kalian gak perlu ngitung, hasilnya dirinya sendiri. Misal, akar 17 dikali akar 17. Itu kalian gak perlu hitung 17 kali 17 berapa. Hasilnya ya pasti 17. Jadi nanti kalau ketemu soal misalnya 3 akar 5 dikali 2 akar 5. Sama dengan yang luar kali yang luar, 3 kali 2, 6. Titik ya atau kali akar 5 dikali akar 5, 5 kan? Ya udah 6 kali 5, berarti jawabannya 30. Untuk yang pembagian, konsepnya sama juga kayak perkalian. Jadi yang luar bagi yang luar, nah pangkatnya dikurang gitu kan. Jadi kalau kalian ketemu 2 pangkat 3 dibagi, itu bisa per juga ya. 2 pangkat 2, nah itu sama-sama kan bilangan pokoknya 2, 2. Maka pangkatnya dikurang, jadi 2 pangkat 3 dikurang 2, 1. Nggak perlu ditulis ya 2 pangkat 1 itu. Udah 2 hasilnya. Sekali lagi sama konsepnya, hanya bisa kalau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda, tadi hitung biasa kan. Misalnya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8, per 3 pangkat 2, 9. Hitung biasa, seperti itu. Kalau pembagian akar juga konsepnya sama kayak perkalian akar tadi. Yang luar bagi yang luar, yang dalam akar bagi yang dalam akar. Misalnya nanti kalian ketemu 8 akar 10 dibagi 2 akar 5. Nah, yang luar bagi yang luar, 8 bagi 2, 4. Akar 10 bagi 5, 2. Seperti itu. Kalau misalnya nanti 8 akar 3 dibagi 2 akar 3, luar bagi luar sama 8 bagi 2, 4. Akar 3 dibagi akar 3, 1 ya, atau habis bisa dicoret kan.
jadi tinggal 4 aja. Nah, terus untuk bentuk yang pangkat 0 itu berapapun kalau dipangkatin 0 pasti sama dengannya 1. Mau dia dalam bentuk variabel atau huruf ya, variabel itu misalnya A pangkat 0 itu 1, 27 pangkat 0 itu 1, atau 18 pangkat 0 itu sama dengan 1. Pokoknya berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Bentuk pangkat negatif itu harus dijadiin pangkat positif dulu, dan caranya selalu jadi 1 per. Misalnya kalian disuruh menghitung 3 pangkat min 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Kalau 3 pangkat min 2 bukan berarti jadi min 9 ya. Harus melalui proses dijadiin positif dulu. Selalu 1 per 3 pangkat min 2. Maka di sini otomatis jadi positif. 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 per 9. Kalau dia bentuknya pecahan, misalnya 2 per 3, terus pangkatnya negatif, min 2 misalnya, ini pada dasarnya pakai 1 per. Tapi kalau dia ini pecahan, langsung kamu balik aja pecahannya, itu juga nggak apa-apa, pangkatnya udah otomatis positif. Jadi 3 per 2 pangkat positif 2 gitu kan. Udah pangkatin satu-satu, 3 pangkat 2 9 per 2 pangkat 2 4, seperti itu. Nah, kemudian merasionalkan bentuk akar. Yang disebut rasional itu adalah akar nggak boleh di bawah ya. Misal, kalian ketemu soal 2 per akar 3. Ini akar nggak boleh jadi penyebut atau dia nggak boleh di bawah. Maka cara merasionalkan, kita kali dengan sekawannya. Sekawan itu sih akarnya ini. Maka harus adil. Kita kali atas dikali akar 3, bawah juga dikali akar 3. 2 dikali akar 3 ya tempelin aja ya, karena ini akar, ini enggak akar, nggak bisa tiba-tiba duanya masuk ke dalam akar gitu kan. Jadi ya udah tinggal 2 akar 3 aja. Nah, tadi kan akar kalau dikali sesamanya itu hasilnya dirinya sendiri kan. Akar 3 dikali akar 3 ya 3, seperti itu. Ya. Nah, kalau dia bentuknya 2 suku misalnya, yang ini, yang bawah ini, kalau ini sama aja ya. 5 per 3 plus akar 2, pengalinya itu adalah sekawannya sih yang punya akar ini. Nah, ini satu kesatuan nih, 3 plus akar 2 tuh satu kesatuan, jadi nggak bisa kalian pisah. Sekawannya itu hati-hati, plusnya itu berubah jadi min. Nah, adil kan, atasnya dikali 3 min akar 2, bawahnya juga dikali 3 min akar 2. Cara mengkalinya pada dasarnya satu-satu ya, 5 kali 3, 15, 5 dikali min akar 2, min 5 akar 2 gitu kan, per. Nah, yang bawahnya itu ada cara cepetnya. Di sini udah saya kotakin cara cepetnya. Maksudnya apa? Pada dasarnya kan ini kali satu-satu ya. 3 kali 3, 3 kali min akar 2, akar 2 kali 3, akar 2 dikali min akar 2. Atau cara cepetnya itu tinggal depan kali depan, 3 kali 3, 9, plus kali min, min, akar 2 dikali akar 2, 2 tadi kan kalau dikali sesamanya. Tapi cara cepat itu hanya berlaku kalau angkanya sama. 3 akar 2, 3 akar 2, dan tandanya beda, plus min, atau mungkin nanti min plus. Itu berlaku cara cepat ini. Tinggal depan kali depan, belakang belakang. Tapi kalau angkanya beda, misalnya ini 3 plus akar 2 dikali 3 min akar 5. Nah, itu mau nggak mau harus dikali satu-satu. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini gitu ya, kalau angkanya beda. Kalau angkanya sama bisa berlaku cara cepat tadi, depan kali depan, belakang kali belakang. Sudah tinggal seperti itu. Nah, ini hati-hati ya, 15 dikurang 5 akar 2, 15 sama 5 nya nggak boleh dikurangin ya, karena ini kan punya 5 akar 2, ini nggak punya akar. Jadi tetap kayak gini aja, 15 dikurang 5 akar 2 per 9 dikurang 2, 7. Kemudian hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Maksudnya apa? Jadi dari bilangan berpangkat bisa diubah ke akar, dari akar juga bisa diubah ke bilangan berpangkat. Tapi dengan catatan pangkatnya itu harus pecahan. Kalau pangkatnya cuma misalnya 5 pangkat 2, ya ini nggak bisa diubah jadi bentuk akar. Tetap kayak gini aja. Misalnya 5 pangkat 1 per 2, pecahan kan? Ini bisa diubah jadi bentuk akar. Jadi sama aja kayak akar, bilangan pokoknya tetap 5 ya, 5
Nah ini yang di atas ini, angka yang di atas itu jadi pangkat yang di dalam, nggak perlu ditulis ya. 1, 2 itu jadi pangkat yang di luar. Akar itu udah pasti 2, jadi 2-nya ini nggak perlu ditulis. Jadi 5 pangkat setengah sama aja kayak akar 5 gitu kan. 5 pangkat 2/3 juga bilangan pokoknya tetap 5. Pangkat yang di atas, ini angka yang di atas jadi di dalam, yang di bawah jadi di luar gitu kan. Nah ini sekarang kalau dari akar ke pecahan, ke bentuk pangkat gitu ya, pangkat pecahan. 7-nya tetap pangkat yang di dalam itu jadi di atas per angka yang di luar gitu kan. Angka yang di luar kan kalau nggak ditulis 2 gitu kan. Ini juga sama, 7 yang di dalam ini 1 per yang di luar 5. Seperti itu ya. Selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Caranya cari perkalian angka yang salah satunya bisa diakarin. Misalnya akar 28. Akar 28 itu kan kalau kita cari nggak bisa jawabannya kan, nggak bilangan bulat kan, harus pakai kalkulator. Nah ini harus disederhanakan. Akar 28 itu kan bisa 14 kali 2, bisa 4 kali 7. Tapi yang kita ambil yang 4 kali 7. Kenapa? Karena di antara angka 4 sama 7, salah satunya bisa diakarin, yaitu 4 kan. Akar 4 itu 2, sehingga di dalamnya tinggal 7. Gitu. Nah, akar 18. Akar 18 itu kan bisa 6 kali 3 gitu kan, bisa 9 kali 2. Tapi yang kita ambil yang 9 kali 2, karena salah satunya bisa diakarin, yaitu si 9-nya kan. Kalau ini kan 6 sama 3-nya nggak ada yang bisa diakarin kan. Akar 6 nggak bisa bulat, akar 3 juga nggak bisa. Tapi kalau ini 9 sama 2, 9-nya bisa diakarin kan. Akar 9 itu 3, sehingga di dalam sini tinggal akar 2.